Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Ricky Fight Back. Kali ini saya akan membahas mengenai Alifur Rahman yang menyebarkan kebencian akut sehingga menyerang otaknya. Saya hanya bisa mengurut dada sambil geleng kepala dengar celotehan tak berbobot Alifur Rahman di channel YouTube sebelah. Dari apa yang disampaikan, kelihatannya dia ini mengidap penyakit kebencian yang akut kepada seseorang. Bayangkan saja, dia sampai mengucap kata maling berpuluh kali hanya kepada Bang Andi Malarangeng sendiri. Akibat kebencian akut ini, ia pun tidak berpikir jernih dan objektif. Kebencian membuat otaknya mentransfer ke mulut yang menyebabkan omongannya tidak karuan, berkata kasar, bahkan menyerang pribadi seseorang secara membabi buta. Karakter yang bertolak belakang dari kampanye revolusi mental yang digembar-gemborkan sama Presiden Jokowi. Sosok yang selalu ia bela dalam setiap tulisan ataupun kontennya. Padahal kalau kita bicara maling yang dimaksud sama Alifur Rahman adalah koruptor. Kita bicara data aja deh. Data dari KPK, tindak pidana korupsi yang sudah ditangani KPK dari tahun 2004 sampai 2021 sebanyak 1.194 kasus. Dari sekian banyak kasus ini, Alifur Rahman tidak bisa menghitung kalau dibandingkan dengan satu kasus yang selalu ia goreng, bahkan dengan ucapan tidak sopan kepada Bang Andi Malarangeng. Tentunya perbandingannya adalah 1 banding 1194. Juga Alifur Rahman pura-pura lupa ada korupsi bansos, korupsi jiwasraya, dan mega korupsi lainnya. Dan satu hal lagi, apa Alifur Rahman tidak tahu kalau Harun Masiku tidak ditemukan selama hampir 1000 hari. 1000 hari, bayangkan. Makanya saya berkesimpulan kalau Alifur Rahman telah mengalami penyakit kebencian akut yang menyerang otaknya, sehingga otaknya mengalami gangguan. Lalu dengan melihat kondisi bangsa hari ini, tentunya saya sepakat dengan pernyataan Bang Andi Malarangeng yang menginginkan perubahan dan perbaikan. Karena memang negara kita sedang tidak baik-baik saja. Negara ini butuh perubahan dan perbaikan. Namun Alifur Rahman saya pikir tidak sepakat dengan perubahan dan perbaikan bagi bangsa ini. Toh buktinya dia bukannya membahas apa yang disampaikan Bang Andi Malarangeng, justru menyerang secara personal pribadi Bang Andi Malarangeng. Jika kita bicara perubahan dan perbaikan, kita bisa melihat pada zaman Presiden SBY. Zaman SBY kita tidak pernah melihat adanya antrian panjang membeli minyak goreng. Tidak ada ceritanya kita melihat petani sawit jatuh miskin karena harga sawit yang anjlok. Dan pengangguran serta kemiskinan berhasil dikurangi oleh Pak SBY. Mari kita bandingkan dengan sekarang era pemerintahan Pak Jokowi. Data BPS menyebutkan era Pak SBY selama 10 tahun berhasil menurunkan angka pengangguran sebesar 3 juta jiwa. Sedangkan era Jokowi dari tahun 2014 hingga 2021 cuma berhasil menurunkan angka pengangguran sebesar 185.000 dari janjinya yang akan membuat 10 juta lapangan pekerjaan. Tentu ini sangat jomplang dibanding prestasi di era Pak SBY. Berikutnya kita bisa bandingkan pendapatan negara masa Jokowi dan SBY. Menurut data BPS, era SBY selama 10 tahun pendapatan negara meroket hingga 270%. Dari 401 triliun ke 1.550 triliun. Sedangkan era Pak Jokowi yakni tahun 2014 sampai sekarang pendapatan negara hanya naik 12%, yaitu dari 1.550 triliun ke 1.744 triliun. Belum lagi kalau kita bicara hutang.
yang terus meroket di era Pak Jokowi hingga lebih dari 7 triliun. Jokowi dengan geber infrastruktur secara ugal-ugalan ternyata gagal bikin tebal dompet negara dan cuma bisa menambah hutang. Makanya tak heran juga kalau Bang Andi Malarangeng beserta Partai Demokrat menginginkan perubahan dan perbaikan seperti eranya Pak SBY ketika itu. Mari Bung, rebut kembali. AHY pemimpin perubahan. Salam Demokrat. Sampai bertemu lagi di channel YouTube Ricky Fight Back dengan pembahasan-pembahasan menarik lainnya.